Nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ihdina min indik wa afin alaina min fadlik wa nashur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libas afif wa afina wa alimna min ladunka ilman nafi'an wa taqabbala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sabba wal hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi washabihi alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal musallin rahimakumullah. Majlis salat zuhur berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini setelah kita salat zuhur berjamaah melanjutkan ta'lim bulanan tentang masalah ilmu fikih, yang insyaallah kita masih melanjutkan sesuatu atau hal-hal yang membatalkan daripada sholat kita. Pada bulan yang lalu kita membahas walladzi tabtulu bihi shalah, sesuatu yang membatalkan sholat ada 11 macam. Kita bahas lagi. Yang pertama al-kalamul am, berbicara dengan sengaja maka membatalkan sholat kita. Bagaimana kok sholat kita bisa ngomong, bisa bicara? Bisa. Sesuatu ucapan baik Quran maupun hadis yang tidak ditaksiskan dalam bacaan sholat maka membatalkan sholat kita. Saya contohin lagi sholat. Kita bangkis kita baca alhamdulillah lagi sholat, kan bagus itu baca. Kita baca alhamdulillah batal sholat kita, karena kita mencampur satu bacaan yang di luar bacaan sholat. Bangkis lo bangkis alhamdulillah batal sholat kita. Yang sebelah jawab yarhamukumullah batal juga, karena kalau orang bangkis doa wajib dibalas. Jadi waktu kita bangkis mengucapkan alhamdulillah batalat sholatuna, maka batal daripada sholat kita. Itu al-kalamul amdi. Nah begitu juga kita lagi sholat, ada orang mengucapkan assalamualaikum, teman atau saudara kita, jangan dijawab. Kalau kita jawab waalaikumsalam, maka batal juga sholat kita. Nanti kita jawabnya, kalau kita udah rapi sholat, udah rapi, walaupun orang tidak ada, karena menjawab salat wajib kifayah, baru jawab waalaikumsalam. Walaupun orang udah ada, tapi hukum fardu kifayah dia hilang. Itu yang pertama adalah berbicara. Yang kedua dikatakan disebut amal katsir, banyak bergerak. Oleh sebab itu ada kala kita sholat sering garuk gatal. Ketiga kali kalau kita angkat batal ini. Gatal di sini batal. Nah, jadi bagaimana kalau kita gatal? Nah, kalau pala kita gatal, boleh kita garuk yang ditekan ini. Jadi maaf, ini. Ini kan? Ini. Jadi jangan dia bergerak. Kalau telapak tangannya bergerak 3 kali, bapak bergerak sekali, 2 kali, batal sholat kita. Jadi kalau garuk, tangan gatal, tekan aja. Ini yang itu. Jangan begini batal. Mana sholat kita? Banyak makanya juga kita lihat di dalam i'tidal, ada kalanya kan kita sering sami Allahu liman hamidah. Ini bisa batal, kita goyang-goyang begini. Oleh sebab itu ada 2 petunjuk supaya jangan banyak gerak ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini, ada yang begini. Kebanyakan murid mu'alim Syafi'an rahimahullah begini. Tujuannya supaya jangan bergerak tangannya, jangan banyak bergerak-gerak. Itu yang sering kita gatal. Itu jadi dikatakan al-amal katsir. Amal katsir ini banyak bergerak, maka membatalkan daripada sholat kita.
Hudusun najata wal kishwal awal. Kita lagi sholat, kejatuhan pakai cicak akhirnya jatuh. Begitu jatuh di baju kita, itu kita sudah batal sholat kita. Karena salah satu syarat sah sholat bersih, pakaian tepat jatuh. Tapi kalau dia jatuh di sorban, misalnya jatuh di sorban, kita lihat, kita bisa lempar sorban. Yang repot kalau jatuh di baju kita. Ini kalau sendiri, yang masalahnya kalau jadi imam. Saya imam, mengikut dia imam. Saya kejatuhan pakai cicak di sini. Beliau lihat, saya udah tak sah jadi imam. Beliau harus dorong saya. Makanya fungsi maknanya kedua, begitu imam kejatuhan najis, ini makna dorong. Nah, di imam paham ada kejatuhan najis, dia mikir, jangan dia mangkrut, dia maju jangan. Mikir berarti ada yang batal. Nah ini kalau kejatuhan najis. Tapi kalau kita kejatuhan najis, ada najis itu, kita bisa menghindar. Ada bagi cicak. Ketika kita mau sujud, kita bisa alihkan supaya ini. Di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau ini kalau najis, semua kena najis. Diibaratkan seperti orang pakai kain diikat pakai tali itu nyambung dengan kotoran. Dikatakan bisalun najasa. Banyak pendapat. Tapi adil adalah wali lima ada juga pakai rasio. Jadi kalau najis di sini, kita bisa hindari kemari. Kita bisa mundur atau kita bisa menyamping untuk menghindari najis. Misalnya lagi sholat, anak kita kecil pas di sini. Logianya kita anak kita kecil, najis nih, kita nggak bisa, kita boleh mundur, boleh nyamping untuk menghindari najis tersebut. Jadi antara najis di sini dengan di sini tidak berkesuh ilmu fikih, tetap sah sholat kita. Dan yang keempat, lanjut tadi, inkisyaful aurat, terbuka auratnya. Jadi kita lagi sholat, ini kita pakai celana panjang, bolong, kelihatan paha kita, batal sholatnya. Kalau duduk bolong, begitu dong, ini batal. Paha kita kelihatan, yang ada tetap berapa kali tetap batal. Karena salah satu sah sholat menutup aurat. Tapi kalau bolongnya kecil, percikan-percikan rokok tak kelihatan, nggak masalah. Kalau gede bolongnya itu, maka batal sholat kita. Kalau orang sholat ada pakai celana, ada celana pansi, ngeri kainnya tersingkat, auratnya dia lihat, bisa batal. Yang keempat, maaf, aurat juga, saya minta maaf sekali lagi. Ada kalian teman kita, maaf orangnya gemuk, pakai kaos kayak begini, maaf, pakai kaos ini. Dia pakai lepis pakai kaos dimasukin ke dalam. Begitu dia ruku, ada kalanya, kaosnya naik, kalanya turun, kelihatan pantatnya, batal sholatnya. Jadi kalau antum pakai lepis, kaos turunin aja. Jadi ketika dia ruku, ini kaosnya naik, jadi ketutup sama kaos kita. Tapi kalau imam-imam anak muda misalnya, imamnya anak muda semua nih, pakai lepis ya. Orangnya benar, sehat, begitu dia ruku, kaos ketat, celana keturun, kelihatan, maaf ininya, kita lihat batal sholat. Bagaimana kalau imam sudah batal, didorong, gantiin yang belakang. Jadi ada tata cara kita, jadi dimasukin aja. Nah namanya inkisyaful aurat, inkisyaf terbuka daripada auratnya. Makanya kalau istri kita, kalau dia sholat, pakai mukena yang panjang. Mukena yang panjang, kalau orang dulu tuh mukena panjang, itu mukena diinjak. Orang-orang tua dulu diinjak. Jadi ketika ketiup angin, nggak ikut serta dia, keinjak. Tapi kalau dia nggak
begitu sujud kelihatan misalnya ringkingnya batal sholatnya. Kita punya bini kita sholat, istri kita sholat, bini kita waktu dia sujud tersingkap mukenanya, suaminya lihat kelingking kakinya batal sholatnya. Intisyaful aurat, karena di saat itu kelihatan daripada auratnya. Jadi kita tak boleh ya. Jadi saya ulang lagi, seperti garuk-garuk apa 3 kali, jangan sampai tangan yang terhitung. Yang terakhir, takbirun niat. Ada perubahan niat. Dia bilang gini dalam sholat ini, tapi kalau teman saya si pulang datang, saya mau batalin sholat. Apa begitu? Datang orang batal sholatnya. Niat namanya. Dia sholat dia bilang kalau si pulang datang, saya batalin sholat saya. Dia dalam hati datang batal sholatnya. Nggak boleh. Namanya takbirun niat, merubah niat atau qat'un niat fi sanatis sholat, di tengah-tengah sholat. Ini kelanjutan taklim kita. Ada 7 yang membatalkan sholat. Ini masalah fikih. Kalau saya baca terus, bapak ngantuk, masih ngantuk, saya bukan tanya jawab aja gitu. Jadi dua ya. Jadi nggak ngantuk. Silakan pada mau tanya. Foto lagi. Waalaikumsalam. Langsung ke saya. Kalau kita dalam sholat, lantas kita pakai pampers. Iya. Berarti kan dia pernah dia kita. Terus kira-kira batal kan? Saya tapi airnya itu yang dikhususin untuk minum seperti di teko, kira-kira sah? Yang kedua, saya ambil wudhu dengan air yang khusus untuk minum di teko, kira-kira sah? Ya. Tadi yang pertama pampers. Ya. Jadi dalam fikih nahnu nahkum bid-dawakir wa wahyakun bis-sawa'id. Kalau kita sholat pakai sajadah nih, sajadah. Ini sajadah bawahnya kotoran, tai bawahnya, sajadah nih. Kita tutup itu saja sama sajadah tadi. Kita sholat di atas sajadah sah sholat kita. Tainya ketutup, nggak kelihatan. Tapi kalau kotornya meresap, kelihatan lecet, tidak sah karena bawa najis sajadah. Makanya saya sering pesan teman-teman, ini kalau Jumat, kalau di masjid jangan bawa sajadah dari rumah. Kita jangan ya sajadah kita itu bersih. Nanti sajadah kita ada di rumah pernah kita jalan bekas kencing anak kita, kan kita lebih kita bawa ke masjid kita jalan. Itu di bawah bekas anak kita kencing, nempel di sajadah masjid, bisa dosa kita. Karena membawa kotor najis, bawa najis yang ada di sejadah rumah kita. Saya ulang lagi, jadi begitu. Ini kotoran, kencing. Kita taruh kencing, itu cuma sajadah. Kita sholat di atasnya sah. Tapi kalau sajadahnya lemes, kotoran lemes, tidak sah, bawa kotor najis. Begitu pampers. Kalau pampers kita anggap ini nggak ada dalamnya, nggak ada kotorannya, kita dibelak sama anak kita sah, tak bawa najis. Tapi kalau pampers yang melembung, kita begitu pampers melembung kelihatan, dia perut najis. Gitu. Tiga ada di situ. Yang kedua, ada dikatakan al-mawla al-muhtaram. Kita dianjurkan dulu dengan air, ya, air mutlak, ada air mutaghayyir, air musyammas, dianjurkan kita dulu. Tapi kalau kita dulu tuh aman air seteguk. Ini kalau kita dulu anak kita kehausan. Dulu kehausan kita ini. Kalau kita dulu ini air seteguk kehausan anak kita. Jangan dulu dengan air teguk tayammum. Tapi kalau anak kita ada kehausan,
pakai teh, tidak pakai kopi, dan kalau air aja. Air segalon, di rumah kita ada segalon air. Ini air, kalau kita buat wudhu, berapa anak kita nih nggak bisa minum, habis. Mana yang kita lebih dahulukan? Yang lebih dahulukan minum anak kita. Kita tayamum, dianggap fakdul moya, tidak ada air. Jadi kan begitu, dulu ada masalah fikih agamanya. Ada orang yang berangkat haji, begitu di Mekah, dia mau wudhu, air ini biasa 10.000, karena nggak ada air, orang naikin menjadi 30.000. Ada dua hukum. Hukum pertama mengatakan jangan tayamum, karena ini mempersulit, dianggap faktor dia tidak ada air. Kata pendapat yang kedua, kalau menurutnya ada silakan. Tapi kalau memang dijadikan sebagai bisnis mempersaudara, anggaplah itu faktor goya. Gitu. Oleh karena biasa haji 30 juta berangkat haji biasanya. Begitu mau berangkat 3 hari, dinaikin 40 juta. Ini orang duitnya nggak ada lagi. Maka ada mazhab fikih dianggap dia belum mustati, dia itu belum mampu, bisa digugurkan hajinya. Artinya dia nggak berangkat haji, tidak berdosa dia, dianggap dia belum mampu. Tidak gitu. Akan Pak. Ada lagi. Anak-anak muda foto lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebenarnya tentang imam tadi, kata Ustaz kan kalau kena najis sama kelihatan auranya kan nggak sah. Iya. Sedangkan saya misalnya di belakang jadi makmum, saya dorong dia. Kalau dia nggak mau gimana ya Ustaz ya? Apa asalnya sah? Apa bisa dilanjutkan bagaimana? Iya. Itu bagus sekali. Jadi syarat imam itu, tuh imam harus tahu. Contohnya kan begini, ini panjang ya, panjang kan? Saya contoh begini, dalam ilmu fikih. Contoh dulu ya, ketika kita berjamaah, imam mestinya tahiyat pertama duduk, iya, tahiyat ini, tahiyat balik. Imam lupa, diri imam, diri, begini, diri imam. Lalu kata makmum, subhanallah. Imam turun. Kalau imam turun, imam batal udah. Karena udah siku-siku, turun batal. Bagaimana kita makmum kalau imam batal? Niat nawaitul mufaraqah. Saya niat sholat sendiri. Itu. Contoh. Sekarang imamnya maaf, pinter, belajar. Cuma untuk diterus. Kalau diterus, makmum wajib diri tinggalkan tahiyat awal. Karena tahiyat awal sunnah mengikut imam wajib. Nah itu. Kita mesti paham tuh. Sholatnya sah kan? Sah. Maaf. Sekarang masalahnya tanyain. Ini imam ada najis. Ini imam ada najis atau kelihatan orang udah nggak sah. Ini imam begitu didorong makan. Kalau mau, bagaimana kita niat sholat sendiri? Kalau banyak nawaitul mufaraqah. Saya niat sholat sendiri kemarin. Dimakan. Dia nggak mau. Jadi posisi imam harus tahu. Ketika dia didorong, dia harus paham. Ada yang nggak beres nih. Ketentuan najis, mungkin auratnya kelihatan. Didorong harus. Pernah kita gitu, dorong, dia paham, dia minggir, dipersilakan. Bahkan nggak begitu. Maaf, kalau ketika lagi sholat saya jadi imam, saya keluar angin, kan nggak ada tahu kan, batal. Saya balik ke depan, tarik. Sudah maju untuk dapetin dia. Itu salah satu syarat kita jadi imam. Jangan dimangkrem, apalagi mentil udah hangat, batal semua. Mentil aja batal, tahu dia. Lagi ya, silakan Pak. Ya, lagi nih kesempatan tanya. Lagi, ya. Sekali lagi nih. Ini kebiasaan saya sebenarnya kalau nggak subuh maghrib, kalau kita habis mandi kita ya habis itu pakai kain dari sini ke bawah aja sah sholatnya. Sebenarnya dari dulu semua biasa juga. Kalau kita, ini saya kaitin dulu.
kalau kita wudu ini kita pakai kancut doang wudu sempak, sah wudu kita di kamar mandi sah, cuman makruh. Wudu jangan telanjang bulat, paling dikit tutup aurat kita. Betul. Nah sekarang kita keluar pakai anduk dari sini ke sini, itu kita sudah menutup aurat. Sholat juga sah, cuma berkaitan akhlak kurang bagus lah kita. Kalau tanya hukum sholatnya sah, pakai anduk segini apa segini sah, karena udah menutup aurat. Cuma kan kita menghadap Allah, kira-kira akhlak kita bagus nggak? Kalau hukumnya sah, tapi dari segi adabnya kurang bagus di sini. Sah kalau bapak segini, pakai kain tutup segini, sah. Karena aurat laki-laki dari bawah dan di atas pusat. Cuma kalau kita pakai begitu kayaknya kurang layak dalam sholat. Kalau tadi hukumnya sah. Ayo. Iya. Alas. Nah, begini saja. Insya Allah nanti kita lanjuti bulan yang akan datang. Ini masalah fikih, Pak. Fikih ini banyak perbedaan. Ya. Ini masalah ilmiah hari-hari. Jadi kita bisa amali dikit-dikit. Nah, begini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada bulan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah yang pertama, semoga Allah maafkan kesalahan kita, dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, anak cucu kita, guru-guru kita. Semoga ilmu yang Allah berikan pada siang hari ini dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi yang al-Fatihah. Astagfirullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa akhirin. Allahumma hadina bil huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tu'inna waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa hamda rabbil alamin. Adallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.